Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, sahabat-sahabatku semua. Di sini kita akan membuat resep bongko roti yang praktis, yang mudah dan enak pastinya, dan juga bahan-bahannya itu gampang didapat ya. Ini di sini bahan-bahan yang akan kita gunakan antara lain ada roti tawar. Ini saya gunakan ada 6 lembar roti tawar. Kemudian kita potong dadu kecil-kecil seperti ini atau sesuai selera. Ini karena saya akan menggunakan cup yang kecil, maka saya potongnya dadu yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian untuk roti tawarnya itu boleh milih ya sahabat, mau merek apa aja, mau yang murah, yang mahal itu terserah. Nantinya akan kita campurkan ya. Jadi rasanya sama aja. Di sini juga ada pisang. Boleh pisangnya pakai pisang raja atau pisang kepok. Yang pasti udah matang pisangnya supaya rasanya itu lebih manis lagi. Kebetulan di sini saya menggunakan pisang kepok atau pisang gepeng ya. Di sini ada 5 biji pisang. Kemudian saya belah 2 dan saya potong seperti ini. Kemudian setelah pisang, di sini ada santan. Santannya itu boleh sahabat ambil dari kelapa yang udah diparut, itu seperempatnya aja juga udah gurih ya ini. Atau juga bisa menggunakan santan instan. Kebetulan saya menggunakan santan instan Kara. Ada 2 saset yang ukurannya 65 ml. Kemudian saya campur dengan kurang lebih 1 gelas belimbing air. Kemudian saya aduk seperti ini ya. Kemudian bahan selanjutnya ada gula jawa atau gula merah. Kalau gula jawanya ini terserah sesuai selera. Kebetulan saya pakai ini yang kecil-kecil ada 3 biji ini ya. Kemudian nanti akan kita didihkan di air, sedikit air aja supaya meleleh aja gula merahnya. Kemudian saat kita didihkan tambahkan dengan daun pandan supaya wangi. Kalau nanti dirasa kurang manis, bisa sahabat tambahkan sendiri ya gula merahnya atau gula pasir, itu boleh. Manisnya itu sesuai selera aja. Kemudian bahan selanjutnya ini ada telur. Di sini saya pakai ada 1 butir telur. Kemudian ada lagi daun pandan yang sudah saya potong serong miring ini. Ini nanti akan kita gunakan di atas bongko roti sebelum dikukus. Oke sahabat, tadi adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Sekarang mari kita mulai memasak bongko roti ya. Oke sahabat, ini kita mau mendidihkan atau melelehkan gula merah dengan daun pandan ini ya, daun pandannya supaya wangi. Dan juga setelah leleh semua seperti ini, kita matikan kompor. Kemudian kita saring supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam gula jawa ini tidak ikut ke adonannya. Oke sahabat, kita sudah melelehkan gula merahnya tadi yang sudah kita saring ya. Ini masih panas, nggak apa-apa, kita campurkan. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan pisangnya ke dalam tempat yang lebih besar lagi di sini. Kemudian kita masukkan rotinya. Di sini. Kemudian untuk telurnya kita bisa campurkan langsung di sini atau kita masukkan ke santannya dulu supaya lebih nyampur nantinya. Kita masukkan ke sini dulu, kemudian kita kocok. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan tadi. Kemudian kita ratakan adonannya.
Kalau saya bongkok roti itu lebih suka yang cenderung ke basah ya. Jadi ada kuahnya sedikit, waktu kita kukus udah matang itu ada kuahnya, itu lebih enak kalau menurut saya. Kalau memang mungkin ada persediaan roti tawar lagi bisa kita tambahkan, yang penting sesuai selera aja ya. Kita cicip juga nanti rasanya udah manis atau belum. Kemudian setelah ini kita masukkan gulanya. Gula jangan kita masukkan semua karena takutnya kalau misal kita kemanisan ya, adonannya kemanisan, kita nggak suka terlalu manis, kita bisa stop. Tapi kalau misalkan kurang manis bisa kita tambah dengan gula pasir. Nah, ini kita masukkan semuanya seperti ini. Nah, cukup mudah kan sahabat ya, semuanya bisa buat ini di rumah pakai bahan yang ada di rumah. Oke, udah kita campurkan semuanya. Tes rasa dulu ya sahabat ya, kalau sekiranya kurang manis, kalau misalkan lelehan gula jawanya udah habis, bisa kita tambahkan gula pasir aja juga nggak apa-apa, karena nantinya kalau kita kukus gula pasirnya itu juga akan leleh. Oke, kalau udah seperti ini, adonan udah jadi, kita masukkan ke dalam cup yang kecil-kecil ini. Ini ada 2 ukuran cup yang saya gunakan ya. Ini ada berapa mili ini? Ada 200 mili ya sahabat ya. Boleh pakai cupnya, terserah sahabat mau yang mana. Ini kebetulan saya ada cup yang ukuran 200 mili. Ini bongkok roti ini kalau mau kita pasarin, kita jual, ini juga bisa ya sahabat ya. Ini udah segini aja, jangan terlalu penuh karena pada saat nanti kita kukus adonannya ini cenderung naik sahabat. Jadi kita isi segini aja dulu ya. Kemudian ada juga cup yang kecil ya ini. Nah, ini kalau sahabat mau jualan ini bongkok roti yang praktis, kemudian harganya juga ekonomis, pakai cup kecil ini bisa. Di harga jual sekitar 2000 itu masih bisa, masih nyukup modalnya ini ya. Ini kemudian kita lanjutkan lagi sampai dengan adonan yang terakhir ya. Oke, ini kan praktis sekali ya, bahan-bahannya di sekitar kita itu banyak. Ini kasih lagi pisahnya supaya lebih kerasa pisahnya. Nah, kita isi lagi. Oke, kita lanjutkan mengisinya ke cupnya sampai dengan adonan habis. Oke sahabat, tadi sudah saya masukkan ke cup ya. Ini ada jadi 4 cup 200 ml. Kemudian ada 6 cup yang ukuran kecil seperti ini. Kalau sahabat mau pakai cup yang lebih besar boleh, Pak. Kalau mau yang kecil-kecil semua untuk dijual itu juga boleh. Jangan lupa sebelum kita kukus, kita akan berikan garnish dulu di atasnya ya, supaya tampilannya lebih cantik. Oke, kita berikan semua potongan daun pandan yang udah kita potong serong. Jadi ini selain mempercantik tampilan bongkok rotinya, ini juga bisa menambah aroma wangi dari daun pandan itu sendiri. Jadi nanti bisa tambah menggugah selera ya sahabat ya. Oke, kita masukkan semua. Kalau sudah, nanti kita akan kukus. Oke sahabat, di sini sudah saya siapkan kukusan ya. Nah, ini kemudian kita kukus dulu ya. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit udah cukup, nanti bisa kita cek udah matang atau belum. Jadi nanti adonan yang udah matang itu biasanya akan keangkat ya sahabat ya. Oke, kita tunggu sampai dengan 20 menit. Oke sahabat, kita cek ya, kurang lebih 20 menit atau kita cek sebelum 20 menit enggak apa-apa. Nah, ini kan adonannya udah naik tuh sahabat ya. Jadi penuh tuh. Nah, ini artinya bongkok kita itu udah matang dan siap kita angkat. Let's go. Oke sahabat,
tongkol roti yang sudah kita angkat dari kukusan yang udah matang ya. Ini penampakannya. Kalau yang lainnya itu masih ada di kukusan. Ini yang sudah matang dan siap kita santap. Nah, ini masih panas ya sahabat ya. Kalau mau kita santap panas bisa. Kalau yang lebih suka dingin, kita masukkan ke lemari es, ke kulkas juga bisa. Jadi bisa disajikan dingin ataupun bisa disajikan panas. Ini sudah selesai dan mari kita icip-icip dulu. Oke. Jadi strukturnya ini ya sangat moist sekali. Nah, ini. Dan juga rasanya sangat manis. Oke sahabat, selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.